sini saya akan menjelaskan beberapa materi IDK, yaitu ilmu dasar keperawatan yang telah dibahas di semester 2. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah penyembuhan luka, yang kedua adalah farmakologi dasar, yang ketiga ada prinsip obat, dan yang keempat ada asam dan basa. Langsung saja ke materi yang pertama. Di materi yang pertama adalah kita akan membahas tentang luka. Apa sih yang dimaksud dengan luka itu? Luka adalah rusaknya integritas jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis luka. Sebelum mengetahui jenis-jenis luka, nah kita harus tahu dulu nih, ternyata kulit kita ini memiliki beberapa lapisan. Nah, lapisan yang pertama adalah lapisan epidermis. Kemudian, lapisan yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan yang ketiga adalah lapisan subkutan. Nah, ada 3 kan lapisannya, ternyata nggak cuma satu aja tuh. Pembagian jenis-jenis luka berdasarkan kedalaman dan luasnya. Yang pertama ada luka superficial. Luka superficial ini adalah rusaknya atau hilangnya jaringan kulit di bagian dermis. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu luka partial thickness. Luka partial thickness ini adalah rusaknya atau hilangnya jaringan yang berada di bagian epidermis. Nah, luka partial thickness ini dibagi menjadi 2 stadium. Luka partial thickness ini dibagi menjadi 2 stadium. Stadium yang pertama itu rusaknya baru di bagian epidermis. Dan stadium yang kedua rusaknya sudah masuk ke bagian dermis. Kemudian yang ketiga ada luka full thickness. Nah, di luka full thickness ini pasien atau kita tidak akan merasakan nyeri. Kenapa? Karena serabut reseptor nyerinya itu udah rusak. Jadi kita tidak akan merasakan nyeri walaupun kita luka. Misalnya nih, tangan kita terdapat luka. Karena serabut reseptor nyeri tersebut sudah rusak, maka kita tidak akan merasakan luka. Contohnya adalah pada pasien DM. Nah, pada pasien DM itu, kenapa dia tidak merasakan adanya nyeri? Karena dia saraf reseptornya itu sudah rusak. Jadi, walaupun dia luka, dia akan merasakan nyeri. Makanya, apabila orang terkena diabetes, itu wajib menggunakan sendal jepit. Nah, karena dikhawatirkan apabila ketika berjalan tidak menggunakan sendal jepit atau alas kaki, dia ini akan terkena luka. Nah, maka lukanya ini akan sangat parah ya. Kemudian dia tidak akan merasakan nyeri pada luka tersebut. Di luka full thickness ini dibagi menjadi stadium 3 dan stadium 4. Pada luka full thickness stadium 3, kerusakan jaringan kulit atau hilangnya jaringan kulit ini sudah mencapai dermis dan sampai subkutan. Sedangkan pada stadium 4, dia sudah rusaknya itu sangat parah dan sangat dalam, yaitu yang bagian rusaknya adalah subkutan sampai ke otot. Nah, kemudian kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Faktor yang pertama adalah faktor usia atau umur. Pada orang dewasa dan anak-anak itu penyembuhan lukanya sangat bagus dan sangat cepat dibanding dengan orang yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua. Kenapa? Nah, karena orang yang sudah lanjut usia ini telah mengalami regenerasi. Jadi, komposisi tubuhnya ini sudah berkurang karena dia sudah tua atau lanjut usia. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh vaskularisasi yang mengalami arteriosklerosis. Kemudian atrofi kapiler yang akan menghambat aliran darah ke luka sehingga lukanya ini sulit sembuh karena dia alirannya tidak lancar atau terhambat oleh arteriosklerosis tersebut. Faktor yang berikutnya adalah faktor nutrisi. Nah, di faktor nutrisi ini, nutrisi yang baik akan memperoleh penyembuhan luka yang sangat cepat atau cepat dibanding mereka yang mengkonsumsi nutrisinya itu kurang atau tidak terpenuhi nutrisinya. Nah, contohnya saja pada protein. Kita yang mengalami luka ini wajib sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Karena protein ini salah satu pembentuk atau pembangun sel dan jaringan. Sehingga luka akan cepat sembuh. Contoh lainnya adalah nutrisi itu ada vitamin C, vitamin A, mineral, protein, dan lain sebagainya. Faktor medikasi atau obat. Nah, medikasi atau obat ini berpengaruh juga pada kesembuhan luka. Nah, pasien yang mengkonsumsi obat-obat tertentu, lukanya sangat susah untuk sembuh atau susah untuk kembali seperti semula lukanya. Nah, contohnya saja pada pasien atau orang yang mengkonsumsi obat steroid, aspirin, kemudian heparin, dan anti kanker. Ada
sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh sangat berpengaruh sekali terhadap proses penyembuhan luka. Contoh, ada pasien yang mengalami HIV atau AIDS. HIV atau AIDS ini kan penyakit yang mengganggu sistem kekebalan tubuh. Pasien yang mengalami penyakit tersebut atau HIV atau AIDS ini, reaksi fagositosisnya dan sistem kolagennya ini terganggu sehingga penyembuhan lukanya akan lama atau sulit. Faktor obesitas atau kegemukan. Orang yang mengalami obesitas atau kegemukan, lukanya akan sulit sembuh karena suplai darah pada jaringan adiposa lemak tidak adekuat, sehingga proses penyembuhan lukanya pun akan terganggu. Faktor penyakit. Di faktor penyakit ini contohnya adalah pasien diabetes mellitus dan pasien gagal ginjal. Dan yang terakhir adalah faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup yang buruk, contohnya adalah merokok, dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Nah, kenapa sih orang yang merokok itu kok lukanya lama sembuhnya? Karena kan apabila kita merokok, artinya kita telah mengurangi kadar atau menurunkan kadar Hb atau hemoglobin. Nah, hemoglobin ini atau Hb ini fungsinya itu adalah untuk mengikat O2, di mana O2 ini akan mengikat oksigen sehingga oksigen ini akan dialirkan ke seluruh tubuh oleh darah. Proses penyembuhan luka. Pada proses penyembuhan luka ada beberapa fase penyembuhan luka. Fase yang pertama adalah fase inflamasi. Di fase inflamasi ini adanya respon vaskuler dan seluler yang berfungsi untuk memberhentikan pendarahan pada luka. Di fase inflamasi ini juga luka itu dibersihkan dari benda-benda asing, sel-sel kulit mati, dan maupun bakteri. Fase yang kedua adalah fase proliferasi. Fase proliferasi ini adalah fase di mana luka mulai mengalami penyembuhan luka. Nah, kemudian luka ditandai dengan proliferasi sel. Nah, pada fase ini protein sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk sel baru dan jaringan baru dalam penyembuhan luka. Fase selanjutnya adalah fase maturasi. Fase maturasi ini terjadi ketika 3 minggu setelah terjadinya luka dan berakhir pada 12 bulan. Pada fase ini, warna kemerahan pada luka sudah berkurang karena pembuluh darah sudah mulai regenerasi dan kemudian kolagennya bertambah banyak sehingga dia membentuk jaringan baru untuk penyembuhan luka selanjutnya dan memperkuat jaringan parut. Apabila sudah mengalami regenerasi sel dan jaringan, maka luka akan sembuh. Nah, kemudian luka yang telah sembuh ini akan membentuk jaringan yang baru. Nah, cukup sampai di situ materi tentang proses penyembuhan luka. Kita akan dilanjut kepada materi yang berikutnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi farmakologi dasar. Farmakologi itu apa sih artinya? Nah, yang pertama itu ada farmako. Farmako artinya itu adalah obat yang berasal dari bahasa Yunani. Kemudian ada logi. Logi itu adalah artinya itu ilmu. Berarti farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Nah, obat sebenarnya adalah racun. Namun apabila dikonsumsi dengan dosis dan takaran yang pas sesuai usia dan sesuai anjuran dari dokter maupun sesuai dengan gejala yang dialami, obat dapat menyembuhkan penyakit tersebut atau penyakit tertentu. Nah, macam-macam obat atau rute pemberiannya yaitu yang pertama ada oral. Oral ini pemberiannya melalui mulut. Kemudian ada IV atau intravena, pemberiannya melalui aliran darah atau pembuluh darah vena. Kemudian ada sublingual. Sublingual ini diberikan di bawah lidah. Biasanya itu obat untuk reaksi yang cepat. Contohnya adalah obat darah tinggi atau obat hipertensi. Kemudian ada okular. Okular ini obat yang diberikan pada mata. Contohnya adalah tetes mata. Nah, selanjutnya ada obat melalui nasal. Nasal sendiri artinya adalah hidung. Nah, contoh obat nasal biasanya adalah sediaan inhalasi. Kemudian ada otik. Otik ini adalah obat yang pemberiannya dengan cara tetes telinga. Kemudian ada transderma. Obat transderma ini adalah obat yang pemberiannya melalui kulit. Contohnya adalah salep, koyo, krim maupun sediaan yang lainnya yang pemberiannya di kulit. Kemudian ada IM atau intramuskular. Regulasi obat. Regulasi obat ini biasanya ditandai dengan adanya simbol-simbol atau tanda-tanda pada kemasan obat.
sebagian besar simbol akan saya jelaskan. Yang pertama adalah obat bebas. Obat bebas ini di sini ada warna lingkaran berwarna hijau dengan bergaris tepi warna hitam. Obat bebas ini biasa kita temui di warung-warung atau supermarket. Obat bebas ini dikonsumsi apabila penyakit yang kita alami tidak terlalu parah dan penyakitnya itu umum di masyarakat. Obat ini dapat kita beli bebas dimanapun, contohnya itu di warung. Kemudian ada obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dan bergaris tepi warna hitam. Obat bebas terbatas ini dapat kita jumpai di apotik-apotik. Namun di warung juga kita dapat menjumpainya obat bebas terbatas. Tetapi obat ini ada peringatan khusus di kemasannya tersebut karena di dalam obat bebas terbatas ini terdapat atau mengandung sedikit psikotropika. Nah, cara pembeliannya itu adalah dengan kita memperhatikan kemasannya agar utuh, karena petunjuk-petunjuk yang ada pada obat bebas terbatas ini terdapat pada kemasannya. Kemudian ada obat keras. Obat keras ditandai atau dilambangkan dengan simbol lingkaran berwarna merah bergaris tepi hitam. Kemudian di tengah-tengah simbol tersebut juga ada huruf K dengan berwarna hitam. Itu melambangkan obat keras. Nah, obat keras ini tidak sembarangan orang bisa membelinya. Obat ini dibeli harus dengan resep dokter karena obat tersebut mengandung psikotropika. Nah, di dalam obat keras ini reaksinya itu sangat beda sekali ya dengan obat-obat yang lainnya, obat bebas maupun obat bebas terbatas. Apabila dikonsumsi tidak sesuai resep dokter, maka akan menimbulkan penyakit yang lainnya. Dan namanya uji in vitro. Uji in vitro ini adalah uji dengan sel untuk mengetahui aktivitas obatnya. Selain uji in vitro, ada juga in vivo. In vivo ini diuji kepada hewan, contohnya adalah tikus dan kelinci. Kemudian obat juga bisa diberikan secara lokal, seperti salep, krim yang diberikan di daerah kulit. Obat juga ada yang sifatnya sistemik. Sistemik ini artinya adalah menyeluruh. Obat yang diberikan secara sistemik ini adalah, contohnya itu obat oral yang diminum, masuknya ke saluran pencernaan dan diserap ke aliran darah dan beredar ke seluruh tubuh. Materi selanjutnya adalah prinsip obat. Yang pertama ada klasifikasi obat. Klasifikasi obat yang pertama yaitu peroral. Obat peroral adalah obat yang diberikan melalui mulut dan berakhir di saluran pencernaan. Kelebihan obat peroral ini yang pertama yaitu praktis. Kenapa praktis? Karena obat peroral ini dapat kita konsumsi dimanapun kita berada sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, kelebihannya yaitu aman digunakan. Karena kita menggunakan obat peroral ini melalui mulut kemudian di saluran pencernaan, sehingga tidak ada efek yang lebih serius sesuai dengan kebutuhan tubuh dan aturan penggunaannya. Kemudian yang ketiga adalah ekonomis. Harganya yang terjangkau. Obat peroral ini atau obat oral ini lebih digemari oleh orang-orang dan masyarakat karena harganya yang tidak tinggi atau yang masih terjangkau dan ekonomis. Kemudian kekurangan dari obat peroral ini yang pertama adalah efek yang timbul lebih lambat. Karena kita kan sebelum mengkonsumsi obat peroral sebaiknya kita dikonsumsi itu setengah sampai 1 jam setelah makan. Nah, efek yang ditimbulkan akibatnya akan lebih sedikit lambat dibanding obat yang lainnya. Contohnya dibanding dengan obat intravena yang melalui pembuluh darah dan efeknya akan lebih cepat dibanding obat peroral. Kemudian efek yang kedua adalah tidak efektif jika penggunanya sering muntah-muntah. Nah, obat oral ini kan masuk ke saluran pencernaan. Kalau kita muntah atau penggunanya muntah, otomatis saluran pencernaan ini akan keluar kembali, sehingga obat yang sudah dikonsumsi akan keluar kembali bersamanya muntah tadi. Yang selanjutnya adalah kekurangannya, rasanya pahit. Yang terakhir adalah iritasi pada saluran cerna. Pada penggunaan obat yang salah, saluran cerna akan mengalami iritasi. Contoh obat oral. Di sini cuma ada beberapa contoh obatnya saja. Yang kedua ada obat parenteral. Obat parenteral ini pemberian obat langsung ke pembuluh darah.
Nah, kelebihan dari obat parenteral ini yang pertama adalah efek timbul lebih cepat dan teratur karena dia langsung ke pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan seperti obat oral yang tadi. Yang kedua adalah dapat diberikan pada orang yang tidak sadar dan muntah-muntah. Nah, kalau misalnya orang yang sadar dan muntah-muntah itu tidak bisa mengkonsumsi obat oral, maka dia diberikan obat parenteral. Kemudian yang ketiga, sangat berguna dalam keadaan emergensi. Dalam keadaan darurat, obat parenteral sangat diandalkan karena apabila keadaan darurat itu akan membutuhkan obat yang cepat reaksinya dibanding dengan orang yang sadar atau orang yang tidak dalam keadaan darurat. Kekurangannya yang pertama adalah menimbulkan rasa nyeri. Jelas dong kalau misalnya kita disuntik itu akan menimbulkan rasa nyeri pada kulit dan pada jaringan yang terkena suntik tadi. Yang kedua adalah tidak ekonomis. Berbeda dengan obat oral, obat parenteral tidak ekonomis seperti obat oral. Kemudian ada rasa nyeri atau perih pada saat dimasukkan obat. Obat parenteral meliputi yang pertama adalah IC atau intrakutan. Pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis. Nah, IC ini biasanya untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang akan disuntikan untuk menghindari pasien terjadinya efek alergi. Contohnya adalah obat dengan skin test yang digunakan untuk penyakit tertentu. Misalnya adalah tuberkulitis. Subkutan ini pemberian obat melalui suntikan ke daerah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang diberikan pada SC adalah yang pertama itu vaksin, yang kedua obat-obatan preoperasi atau sebelum operasi, kemudian heparin, narkotik, dan insulin. Insulin ini contohnya adalah pengobatan pada pasien DM atau diabetes mellitus. Ada intramuskular atau IM. Intramuskular ini obat yang dimasukkan ke dalam jaringan otot atau muskulus. Tujuannya pemberian dengan obat yang absorpsinya atau penyerapannya lebih cepat. Lokasi penyuntikannya itu ada di vastus lateralis, ventrogluteal, terus dorsogluteal, posisi tengkorak, dan posisi lengan atau deltoid. Daerah ini digunakan dalam penyuntikan dikarenakan massa otot yang besar. IV atau intravena. Obat IV atau intravena ini obat dengan memasukkannya langsung ke dalam pembuluh darah vena, sehingga obat yang masuk ke dalam sirkulasi darah. Tujuannya memasukkan obat secara cepat dan penyerapannya juga sangat cepat. Obat IV ini biasanya lokasinya itu ada di lengan, tungkai, leher, dan pada kepala. Kemudian ada obat topikal. Obat topikal ini obatnya adalah bersifat lokal yang pemberiannya di luar tubuh atau di kulit. Contohnya itu adalah salep, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Kemudian ada inhalasi. Obat inhalasi ini teknik pengobatan yang penting untuk dilakukan pada pasien atau orang yang mengalami masalah pernapasan atau respiratori. Nah, akibatnya orang yang mengalami penumpukan mukus atau asma dapat disembuhkan dengan pengobatan inhalasi. Contohnya adalah dengan menggunakan inhaler. Kemudian ada prinsip benar obat. Di prinsip benar obat ini yang pertama adalah benar pasien. Yang dimaksud benar pasien ini adalah sebelum memberikan obat kepada pasien, kita sebagai perawat harus mengecek terlebih dahulu apakah identitas pasien tersebut sudah benar atau belum. Jangan sampai salah pasien, karena apabila salah pasien maka pengobatannya juga akan salah. Kemudian yang kedua adalah benar obat. Yang dimaksud benar obat adalah sebelum memberikan obat kepada pasien, kita harus mengecek obat tersebut yang tertera pada label atau botol obat tersebut dan harus diperiksa minimal 3 kali supaya menghindari terjadinya kesalahan. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memberikan dosis obat dengan hati-hati dan teliti kepada pasien. Apabila perawat ragu dalam memberikan obat dosis tertentu kepada pasien, perawat harus berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian dosis obat. Yang keempat adalah benar rute atau cara pemberian obat. Ada banyak rute dan cara pemberian dalam obat.
Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Kemudian yang kelima adalah benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting, khususnya bagi obat dengan efektivitas tergantung untuk mencapai mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Nah, jangan sampai kita sebagai perawat itu salah dalam memberikan obat pada waktu obat tersebut, karena akan mempengaruhi keefektifan obat dan reaksi obat tersebut. Yang terakhir adalah benar dokumentasi. Setelah obat diberikan, kita sebagai perawat harus mendokumentasikan apa yang sudah kita lakukan, yaitu kita sudah melakukan pemberian obat kepada pasien. Nah, jika pasien menolak untuk didokumentasi, kita sebagai perawat tetap mendokumentasi penolakan pasien tersebut, supaya kita mempunyai bukti apabila ada hal-hal yang membutuhkan dokumentasi. Asam dan basa. Asam adalah ion hidrogen atau pendonor proton yang memberi atau memberikan H+. Kemudian, basa adalah ion hidroksida atau reseptor proton yang menerima H+. Asam adalah yang memberi atau mendonor H+, sedangkan basa adalah yang menerima H+. Kemudian, keasaman atau kebasaan larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam dan basa. Yang pertama adalah pemberian asam melalui makanan. Contohnya adalah soda yang bersifat asam atau makanan lainnya yang bersifat asam. Kemudian yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Contohnya adalah laktat. Laktat ini adalah pemecahan lemak. Kemudian adalah penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Contohnya adalah diabetes mellitus. Kemudian pengeluaran oleh asam basa oleh ginjal dan usus. Selanjutnya, pengeluaran asam karbonat HCO2 CO3 oleh paru. Nah, pengeluaran CO2 dalam paru ini yang bersifat asam. Kemudian, pembentukan asam dalam jumlah besar oleh lambung. Nah, kemudian ada jenis kelainan yang timbul. Yang pertama adalah asidosis respiratori, yang kedua adalah alkalosis respiratori, yang ketiga ada asidosis metabolik, yang keempat ada alkalosis metabolik, yang kelima ada asidosis respiratori dan metabolik bersamaan, dan yang terakhir ada alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Nah, asidosis itu adalah asam, sedangkan alkalosis adalah basa. Kemudian respiratorik yaitu gangguan paru atau respirasi, sedangkan metabolik gangguan selain paru. Jadi gangguan yang ada di tubuh kita itu selain gangguan di paru, karena yang paru ini namanya adalah respiratorik. Nah, yang pertama adalah asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ini peningkatan asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan peningkatan CO2 dalam plasma akibat berkurangnya ventilasi. Alkalosis respiratorik atau defisit asam karbonat. Hal ini berhubungan dengan menurunnya kadar CO2 plus H2CO3 dalam plasma dan meningkatkan pH akibat peningkatan ventilator. Cukup sekian video dari saya tentang materi semester 2 IDK atau Ilmu Dasar Keperawatan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.